فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Mufla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna karya tulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu bil ula. Dan kita barakallahu fikum telah sampai pada kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan telah kita selesaikan pada pembahasan sebelumnya kaidah yang ketiga. Hendak yang safa. Sebutkan kaidah ketiga dalam sifat Allah. Faqihu. Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismaini. Ahsanta, subutiyah wa salbiyah. Hendaknya Bapak sebutkan kaidah yang kedua dalam sifat Allah. Ayo. Bab sifat awsa' min bab al-asma'. Barakallahu fiik. Aba Utsman sebutkan kaidah yang pertama dalam pembahasan sifat. Sama. Sifat Allah Taala wa Ta'ala semuanya adalah sifat kesempurnaan, la naqasa fiha biwajhin min al-wujuh. Tidak ada kekurangan dari satu sisi pun. Barakallahu fiik. Kita akan ambil kaidah berikutnya. Qala rahimahullah. Al-qa'idatur rabi'ah. Kaidah yang keempat berkaitan dengan kaidah sebelumnya. Sifatut thubutiyah sifatu madhin wa kamalin. Sifat thubutiyah, apa itu sifat thubutiyah? Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah sifatu madhin wa kamalin. Sifat pujian dan kesempurnaan. Semua sifat yang Allah tetapkan terhadap dirinya adalah pujian. Sebagaimana itu juga adalah kesempurnaan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fakullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamalil mawsufi biha ma huwa akthar. Maka setiap kali banyak atau semakin banyak dan semakin beraneka ragam penunjukan sifat-sifat tersebut akan tampak dari kesempurnaan yang disifati sesuatu yang lebih banyak. Akan kelihatan dari kesempurnaan yang disifati dengan sifat-sifat itu sesuatu yang lebih banyak, yaitu nampak sanjungan dan juga kesempurnaan yang lebih banyak. Seperti yang telah lalu disebutkan hakimun azizun atau azizun hakimun. Bahwasanya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di situ ada sifat keperkasaan, kekuasaan, kekuatan
dan juga ada kebijaksanaan dan hikmah. Dengan artian barakallahu fikum, sifat kekuasaan itu tidak disalahgunakan karena dibarengi dengan hikmah, kebijaksanaan. Wal hikmah wad'u syai'i fi mawdi'ih. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga barakallahu fikum, Allah apabila memberikan ganjaran kepada seseorang, inna akhdha rabbika lasyadid, dan sesungguhnya siksaan Rabb itu sangatlah keras, bukan dikarenakan kezaliman, melainkan sesuai dengan keadilan. Sehingga semakin banyak sifat dan semakin beraneka ragam sifat itu, tidaklah lain kecuali hanya memperjelas kesempurnaan dan sanjungan pujian untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lebih banyak. Jelas ucapan beliau? Walihada, oleh karena itu, kanat as-sifatus thubutiyatu allati akhbara Allah biha an nafsihi akthar bikathirin min as-sifatis salbiyah kama huwa ma'lum. Oleh karena itulah sifat-sifat thubutiyah yang Allah beritakan dengannya tentang dirinya sangatlah lebih banyak dibandingkan sifat-sifat salbiyah. Sebagaimana hal itu dimaklumi. Apa sifat salbiyah? Pelingkaran. Sifat yang dinafikan atau sifat yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya. Ini salbiyah. Dalam Al-Quran Al-Karim kita dapatkan lebih sering Allah menyebutkan sifat subutiyah, bahwa Allah seperti ini, lebih banyak dibandingkan peniadaan Allah tidak seperti ini, tidak seperti itu. Baik. Mengapa barakallahu fikum? Karena semakin banyak sifat subutiyah tidaklah lain kecuali semakin menambah sanjungan pujian untuk Allah, sebagaimana untuk memperjelas kesempurnaan yang ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Amma sifatus salbiyah, adapun sifat salbiyah, sifat-sifat yang Allah nafikan terhadap dirinya, falan tudkar ghaliban illa fi ahwalis taliyah. Seringnya tidak disebutkan sifat salbiyah kecuali pada kondisi-kondisi berikut ini. Ada 3 kondisi. Mengapa Allah menyebutkan sifat salbiyah? Ada dikarenakan 3 keadaan. Al-ula, yang pertama, bayan umumi kamalihi, penjelasan tentang keumuman kesempurnaan Allah. Bahwasanya kesempurnaan itu mencakup umum, tidak ada satupun yang menyamainya, tidak ada satupun yang menandingi kesempurnaan yang ada pada Allah, sehingga Allah pun menafikan sifat tertentu padanya. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti dalam ucapan Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Allah nafikan tidak ada yang semisal dengannya. Untuk apa disebutkan ini? Untuk menjelaskan bahwa Allah bersendiri dalam sifatnya yang mulia. Sehingga kalimat salbiyah ini disebutkan untuk menjelaskan keumuman bahwa semua sifat-sifat Allah itu Allah bersendiri dan tidak ada yang menyamainya. Apalagi mau menandinginya. Ya. Yang sama selevel saja tidak ada, apalagi mau di atasnya. Dan ini barakallahu fikum ucapan yang singkat dari Allah untuk menafikan semua sifat bahwasanya tidak ada yang sama dengan Allah. Menunjukkan bahwa kesempurnaan yang kita sebut tentang Allah, Allah bersendiri padanya. Baik. Dan juga ucapan Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya satupun yang menandinginya. Sebagaimana barakallahu fikum tidak ada yang menyamai, juga tidak ada yang menandingi.
Dan Allah menyebutkan penafian ini barakallahu fikum untuk menjelaskan bahwa Allah sempurna secara umum, tidak ada satupun satu sifat dari seluruh sifat yang Allah digalakkan di situ atau ada yang menyainginya. Secara menyeluruh semua sifatnya sempurna. Walillahil masalul a'la ay al-wasful a'la. Dan hanya untuk Allah sifat yang tertinggi. Nah, dari sifat nama sifat ada yang sama. Tapi barakallahu fikum yang tersempurna hanya milik Allah. Manusia melihat, Allah melihat. Tapi Allah yang paling melihat. Manusia mendengar, Allah mendengar. Tapi Allah yang maha mendengar. Manusia berilmu, Allah berilmu. Tapi Allah yang maha berilmu. Manusia punya kasih sayang. Allah memiliki kasih sayang dan Allah yang maha penyayang. Demikian. Makna laisa kamitslihi syai'. Semuanya dinafikan bahwa semua sifat yang namanya sama dengan sifat Allah maka tidak sama dengan Allah Tabaraka wa taala. Baik. Atsaniyah. Keadaan kedua, nafyu madda'ahu fi haqqihi al-kadhibun. Menafikan, mentiadakan apa-apa yang dituduhkan oleh para pendusta tentang Allah. Menafikan apa-apa yang diaku-akui, yang dituduh oleh para pendusta tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kama fi qawlihi, seperti dalam ucapan Allah, an da'u lirrahmani walada. Mereka mengaku, mereka menyebut-nyebut bahwasanya Ar-Rahman punya anak laki. Siapa itu? Isa alaihissalam. Dan ini pengakuannya orang-orang Nasrani. Dan mereka dusta dalam pengakuan itu. Ini adalah suatu yang diproklamasikan oleh orang-orang Nasrani. Dan proklamasi mereka ini dusta. Allah dustakan dan Allah katakan, وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Yaitu tidak mungkin, tidak sepantasnya dalam Al-Quran, la yang bagi makan, tidak pantas, tidak bisa, tidak boleh. Tidaklah boleh bagi Ar-Rahman untuk mengambil anak, untuk memiliki anak. Kenapa barakallahu fikum? Karena Allah zat yang maha sempurna. Saking sempurnanya barakallahu fikum, dia tidak butuh anak. Walam takul lahu sahibah, dan Allah juga tidak butuh istri. Sahibah, kawan perempuan, istri. Kenapa barakallahu fikum? Karena Allah zat yang sempurna, zatnya sempurna. Beda dengan makhluk. Mereka tidak sempurna karena zatnya penuh dengan kekurangan. Butuh istri. Sebagaimana butuh anak. Seorang barakallahu fikum kalau tidak punya anak, berusaha supaya bisa punya anak. Karena dengan sosok anak dia bisa bahagia dan senang melihat buah hati. Kalau anaknya main-main ketawa-ketawa, dia juga senang, bahagia. Oleh karena itu barakallahu fikum, tidak ragu sebagian orang untuk melakukan operasi dengan biaya yang besar agar bisa barakallahu fikum memiliki anak. Sebagaimana barakallahu fikum mereka terus melakukan pengobatan demi pengobatan agar bisa memiliki anak. Sebagaimana barakallahu fikum mereka berusaha untuk cari pasangan. Hal itu berlaku pada manusia sebagaimana juga berlaku pada hewan. Cari pasangan. Dan butuh keturunan untuk melanjutkan kehidupan. Adapun barakallahu fikum Allah, innallaha ghani. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghani al-hamid. Wahai segenap manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah. Dan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Saking kayanya Allah tidak butuh. Saking berkecukupannya Allah tidak butuh dengan sesuatu. Nah, maka Allah dustakan itu. Sebagaimana barakallahu fikum mereka menuduh dan mengakui bahwasanya Allah punya anak perempuan. Siapa anak perempuannya Allah? Siapa? Malaikat. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala membantah hal itu.
di mana mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak, perempuannya itu malaikat. Allah musta'an. Sehingga Allah nafikan. Tujuannya untuk apa? Membantah para pendusta terhadap apa yang mereka tuduh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini keadaan yang kedua. Yang pertama untuk menyebutkan keumuman, kesempurnaan sifat Allah. Yang kedua, Allah sebutkan sifat salbiyah untuk membantah dan menolak tuduhan-tuduhan para pendusta tentang Allah. Yang ketiga, daf'u tawahhumi naqsin min kamalihi fima yata'allaqu bihadzal amri al-mu'ayyan. Menolak kesalahpahaman, menolak kesalahpemahaman tentang kekurangan dari kesempurnaannya, menolak kesalahpahaman adanya kekurangan dari kesempurnaan Allah pada perkara yang berkaitan, pada perkara tertentu yang berkaitan yang disebutkan. Nah, fima yata'allaqu bihadzal amri al-mu'ayyan, pada perkara yang berkaitan dengan perkara itu saja. Kama fi qauli, sebagaimana dalam ucapan Allah, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidaklah menciptakan, nafi, tidak. Kami tidaklah menciptakan langit dan juga bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Kenapa Allah sebutkan kalimat ini? Untuk menolak kesalahpahaman. Untuk apa Allah ciptakan langit dan bumi? Ada bintang, ada ini, ada itu, ada ini. Padahal yang diperintahkan untuk beribadah cuma jin dan juga manusia. Lalu untuk apa itu? Cukup ciptakan jin, manusia, selesai. Tapi barakallahu fikum, Allah sebutkan ini untuk menolak persangkaan tadi. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antaranya dengan sia-sia. Ada maksud hikmah yang besar. Mungkin saja kita tidak tahu, tapi Allah tahu hikmahnya. Dan di antara hikmah barakallahu fikum itu sebagai tanda bahwasanya ada sang pencipta. Karena hal itu tidak mungkin ada begitu saja. Oleh karena itu alam semesta dikatakan alam. Dari kalimat alamat yang artinya tanda. Yang menunjukkan bahwa di sana ada yang menciptakannya. Itu salah satunya. Sebagaimana barakallahu fikum keberadaan alam yang ada di sekitar kita ada di antara tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Agar manusia itu bisa merasa takut dan khawatir dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah bisa menjatuhkan bintang, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala bisa menghenyapkan cahaya matahari di siang bolong, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala bisa menghilangkan indahnya rembulan di saat purnama dengan adanya gerhana. Maka barakallahu fikum, kekuatan manusia tidak seberapa dibandingkan matahari dan juga bulan sebagai tanda. Dan seterusnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka Allah bantah kesalahpahaman tadi. Allah tolak agar jangan sampai ada yang salah paham. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidaklah menciptakan langit dan juga bumi dengan sia-sia. Kenapa Allah ciptakan setan? Nah, gara-gara setan orang maksiat. Iya. Tidak usah saja ciptakan setan. Tidak usah saja ciptakan hawa nafsu supaya semuanya orang beribadah. Allah bukan bermain-main. Allah menciptakan dengan hikmah yang agung. Dan semua itu barakallahu fikum Allah terangkan. La'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Kami tidak menciptakan langit dan juga bumi kecuali dengan alasan yang benar. Kecuali dengan alasan yang benar. Nah, kita sebagai manusia mungkin tidak sampai akal kita tentang hal itu. Allah musta'an. Wa qawlu, dan juga ucapan Allah, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin. Sungguh kami telah menciptakan langit dan juga bumi dan apa-apa yang ada di antaranya selama 6 hari. Mungkin ada orang salah paham. Allah tidak mampu, lemah, sehingga harus 6 hari ciptaan. Kenapa tidak 1 hari saja? Maka Allah membantah
untuk menolak kesalahpahaman tadi. Wa ma massana min lughub. Sebagaimana diucapkan oleh orang-orang Yahudi, Allah ya'i, Allah sudah enggak berdaya. Harus ciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Maka Allah berusaha untuk menerangkan, wa ma massana min lughub, dan kami tidak terkena sedikit pun dari rasa letih. Tidak capek Allah ciptakan. Lalu kenapa 6 hari? Hikmah. Kalau Allah mau maka cukup 1 hari, kun fayakun. Tapi Allah sengaja melakukannya selama 6 hari dengan hikmah yang agung. Bukan barakallahu fikum dengan dikarenakan Allah letih harus bertahap penciptaannya. Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya keputusan Allah apabila Allah hendaki cukup dikatakan kun fayakun. Tapi barakallahu fikum Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya 6 hari dengan hikmah yang sangat agung. Lalu Allah berusaha menjelaskannya bahwa wa ma massana min lughub, dan tidaklah kami merasakan sedikit pun dari keletihan. Bukan berarti Allah letih menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tidak. Namun barakallahu fikum Allah menciptakannya dengan hikmah yang sangat agung, dan tentunya barakallahu fikum hal itu ada di sisi Allah tabaraka wa taala, kita tidak mengetahuinya. Baik. Sampai sini jelas? Kita ulangi barakallahu fikum kaidah yang keempat. Sifat subutiyah adalah sifat pujian dan kesempurnaan. Semakin banyak sifat-sifat subutiyah itu semakin memperjelas tentang kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu banyak sifat subutiyah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun sifat salbiyah maka itu minim atau jarang didapatkan. Mengapa barakallahu fikum? Karena Allah menyebutkan sifat salbiyah hanya dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama untuk menjelaskan keumuman kesempurnaannya. Keadaan yang pertama untuk menjelaskan kesempurnaan Allah yang umum. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Artinya semua sifat hanya Allah yang bersendiri dengan kesempurnaan. Yang kedua barakallahu fikum daf'i madda'ahu al-kadzdzabun fi haqqihi, untuk membantah tuduhan para pendusta pada hak Allah. Seperti ucapannya orang-orang Nasrani bahwasanya Allah punya anak laki-laki. Nah, yang ketiga barakallahu fikum untuk menangkal kesalahpahaman, untuk mencegah kesalahpahaman. Mencegah kesalahpahaman dari ayat-ayat tertentu atau dari sifat tertentu, seperti Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Maka Allah katakan, wa ma massana min lughub salbiyah, dan kami tidaklah tertimpa dengan keletihan. Supaya orang jangan salah paham. Lah kenapa 6 hari? Kenapa tidak dalam 10 hari saja? Allah sebutkan, wa ma massana min lughub, kami tidak letih. Dengan artian kami menciptakan langit, bumi dan seisinya 6 hari karena hikmah yang mendalam. Karena hikmah yang sangat mendalam. Nah, ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan kaidah yang keempat. Naktafi.